Manchester United memiliki keuntungan signifikan menjelang leg kedua semifinal Liga Eropa melawan Athletic Club. United akan menjamu klub La Liga tersebut dan akan memasuki pertandingan dengan keunggulan 3 gol. Hasil tersebut berarti bahwa United hanya perlu menghindari kekalahan dengan 3 gol untuk menghindari perpanjangan waktu melawan Bilbao di leg kedua. Hasil seri pun cukup untuk mengamankan tiket mereka ke final Liga Eropa akhir bulan ini, yang juga akan diselenggarakan di kota Spanyol tersebut. Bukan hanya keunggulan 3-0 yang akan memberi United keunggulan atas Athletic Club di leg kedua semifinal, tetapi juga para pemain yang akan tersedia untuk lawan mereka. Bek Dani Vivian dikeluarkan dari lapangan pada leg pertama. Kartu merah Vivian secara otomatis mengakibatkan larangan 1 pertandingan bagi bek tersebut. Akibatnya, bek tengah tersebut tidak akan tersedia untuk menghadapi United pada leg kedua di Old Trafford dalam beberapa hari mendatang. Yere Alvarez memulai pertandingan bersama Vivian sebagai bek tengah untuk Bilbao. Dia diperkirakan akan tampil lagi saat rekan setimnya absen pada leg kedua. Aitor Paredes dapat menggantikan Vivian sebagai bek tengah untuk pertandingan di Old Trafford setelah masuk ke dalam permainan beberapa menit setelah kartu merah Vivian. Ada juga tanda tanya mengenai apakah Oihan Sanchez akan tersedia untuk menghadapi United pada pertandingan kedua di Manchester. Gelandang tersebut absen pada leg pertama karena cedera otot dan masih harus dilihat apakah ia akan pulih tepat waktu untuk tampil di leg kedua. Manchester United diperkirakan akan memprioritaskan penjualan pemain dalam jumlah besar pada bursa transfer musim panas mendatang. Tujuannya menghasilkan dana untuk perekrutan pemain papan atas di tengah kendala keuangan yang sedang berlangsung. Dengan bursa transfer yang krusial di depan mata, Setan Merah siap untuk mengeksplorasi setiap peluang untuk mengumpulkan modal melalui penjualan strategis. Menurut Diario AS, salah satu peluang tersebut ada pada Alvaro Carreras. Mantan bek kiri United telah menarik perhatian Real Madrid. Manchester United memiliki klausul pembelian kembali sebesar 18 juta euro untuk pemain Spanyol tersebut. Ini membuka pintu bagi bisnis yang cerdas, yaitu mengontrak kembali Carreras dengan jumlah yang ditetapkan dan menjualnya ke Real Madrid dengan biaya sekitar 30 juta euro hingga 35 juta euro. Langkah seperti itu akan menjadi keuntungan yang cerdas dan signifikan bagi klub selama bursa transfer di mana kelincahan finansial menjadi yang terpenting. Bahkan jika transfer ke Real Madrid tidak terwujud, Alvaro Carreras masih dapat menjadi aset yang berharga bagi Manchester United. Dengan Luke Shaw yang terus-menerus absen karena cedera, Carreras menawarkan opsi yang sangat dibutuhkan di bek kiri untuk skuad Ruben Amorim. Carreras, yang kini berusia 22 tahun, tengah membangun reputasi sebagai salah satu bek sayap muda paling dinamis di Eropa di Sal Benfica. Carreras merupakan lambang bek sayap modern, sama-sama mahir dalam bergerak maju seperti halnya ia dalam menjaga garis pertahanan. Baik ditempatkan sebagai bek kiri tradisional, bek sayap yang maju, atau bahkan lebih jauh di atas lapangan, kakinya yang cepat, distribusi yang tajam, dan mesin yang tak kenal lelah memungkinkannya untuk memengaruhi permainan di kedua sisi. Dengan jalur pengembangan yang tepat, Carreras memiliki semua atribut untuk berkembang menjadi bakat menonjol di sepak bola Eropa. Beberapa klub papan atas Eropa seperti Chelsea, Marseille, Lyon, dan PSG mencoba merekrut Enzo Cannabie, tetapi kalah dari Setan Merah. Di Akademi Le Havre, sistem pengembangan yang menghasilkan pemain seperti Paul Pogba dan Riyad Mahrez, keterampilan teknis, fisik, dan visinya telah membedakannya di usianya yang baru 18 tahun. Keputusan United untuk merekrutnya sebelum penawar lain
menunjukkan langkah menuju perekrutan yang didorong oleh data dan berpikiran maju. Meskipun belum melakukan debut seniornya, Kanabik telah sering berlatih dengan tim utama tim Ligue 1 dan telah unggul dengan 9 gol dalam 15 pertandingan di level U19. Tim Ligue 1 yang terancam degradasi telah mencadangkannya 2 kali musim ini, tetapi ia tidak dapat masuk ke lapangan. Dalam 17 penampilan untuk tim nasional U19, Kanabik telah mencetak 9 gol. Pada bulan Maret, ia juga memainkan 3 pertandingan untuk tim U18 Prancis, tetapi ia tidak dapat mencatat 1 gol pun. Karena kemampuan mencetak gol merupakan kualitas yang paling penting bagi setiap pemain depan, menendang bola dengan bersih sangatlah penting. Ini adalah sesuatu yang dimiliki Enzo Kanabik, dan ia terus-menerus mengancam para pemain bertahan lawan. Ia selalu memiliki tujuan dalam pikirannya dan memiliki kemampuan menendang bola yang tak tertandingi. Melihat dan memanfaatkan titik buta para pemain bertahan adalah keahlian Kanabik. Kemampuannya membaca pergerakan mereka memungkinkannya untuk berlari dengan cerdik di belakang mereka. Keterampilan penyelesaian akhir Kanabik terbukti ketika kita mengamati penampilannya dalam berbagai skenario permainan. Ia dapat bermain secara efektif dalam formasi 4-2-3-1 bersama 2 penyerang atau sebagai penyerang yang maju. Ia bahkan pernah bermain di lini serang dari sisi kiri. Saat menghubungkan permainan, Enzo lebih suka menjaga semuanya tetap sederhana, dengan umpan 1 sentuhan pendek dan saat menyelam ke dalam kantong atau memulai kelebihan beban yang melebar, ia menunjukkan pemahaman tentang urutan umpan 1 dan 2 sentuhan yang cepat. Seperti Leny Yoro, MU sangat beruntung mendapatkan Kanabik lebih awal. Sir Jim Ratcliffe sangat ingin menjual Nice setelah mengisyaratkan niatnya untuk menjual klub Ligue 1 itu pada bulan Maret. Dengan miliarder Inggris itu memfokuskan perhatiannya sepenuhnya pada Manchester United. Ratcliffe, melalui perusahaannya Ineos, membeli Nice pada musim panas tahun 2019. Saat itu ia membayar sekitar 85 juta pound untuk membeli klub Prancis itu, tetapi masa pemerintahan Ratcliffe tidak mulus. Ineos sangat tidak populer di kalangan pendukung klub karena gagal memberikan kesuksesan yang telah mereka janjikan. Perhatian Ratcliffe juga telah beralih ke Manchester United sejak ia membeli saham minoritas di klub Liga Premier tahun lalu. Setelah mengalami musim yang buruk, United semakin menyita waktu Ratcliffe. Dengan stadion baru yang juga sedang direncanakan, Ratcliffe kini ingin menjual Nice. Miliarder tersebut ingin mendatangkan sekitar 213 juta pound sebagai imbalan atas klub tersebut. Dengan bank investasi yang berbasis di New York, Lazard bertugas mencari pembeli. Tidak mengherankan bahwa Ratcliffe ingin pindah dari Allianz Riviera. Hanya 2 bulan lalu, pria berusia 72 tahun itu menegaskan bahwa ia tidak begitu tertarik untuk mengawasi masalah-masalah di Prancis Selatan. Sir Jim blak-blakan berkata tidak terlalu suka menonton Nice karena ada beberapa pemain bagus, tetapi level sepak bolanya tidak cukup tinggi. Musim terbaik yang dialami Nice adalah musim ini, di mana Ineos tidak diizinkan untuk terlibat karena aturan kepemilikan multiklub. Mereka jauh lebih baik tanpa campur tangan Ineos. Kepercayaan buta telah menjalankan Nice musim ini, dengan Ineos maupun Ratcliffe tidak memiliki kendali atau pengaruh yang menentukan di klub tersebut. Itu karena aturan UEFA seputar operasi multiklub, karena United dan Nice lolos ke Liga Eropa. Setiap penjualan menjadi rumit karena ketidakpastian besar seputar hak siar Ligue 1. Kesepakatan Liga dengan DAZN telah gagal, dengan platform streaming tersebut mengakhiri kontrak mereka 3 tahun lebih awal. Itu berarti bahwa sepak bola Prancis tidak memiliki kesepakatan TV domestik untuk musim depan. Tim-tim Ligue 1 bahkan telah diberitahu oleh regulator keuangan sepak bola Prancis untuk
untuk tidak memasukkan pendapatan media dalam proyeksi anggaran mereka. Striker Nigeria kelahiran Spanyol, Victor Musa, kini telah mencetak 10 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga Primer U18. Mantan pemain internasional Spanyol dan Inggris U16 itu mencetak 2 gol pada Jumat malam untuk menginspirasi Setan Merah Muda meraih kemenangan 4-0 atas Stoke City dalam pertandingan Liga Primer U18 yang diadakan di Aon Training Complex. Musa telah mencetak 18 gol di semua kompetisi untuk tim muda Manchester United musim ini, 15 di Liga Primer U18, 2 di Piala Liga Nasional, dan 1 di Piala Liga Inggris. Dengan waktu tersisa 15 menit, penyelesaian yang sangat apik dari Musa membawa Manchester United unggul. Manchester United diberi kesempatan untuk menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-56. Ketika Dante Plunkett mencuri bola dan ia ditekel oleh kiper Potters. Meskipun keputusan penalti itu kontroversial, penyelesaian Musa tidak dapat dipertanyakan karena ia mengecoh kiper lawan. Pemain berusia 18 tahun itu nyaris mencetak 3 gol ketika bola pantul jatuh kepadanya, tetapi upaya terakhirnya gagal. Pada menit ke-84, gol bunuh diri membuat United menambah keunggulan, sebelum JJ Gabriel memberi dampak nyata dari bangku cadangan, menutup skor pada menit pertama perpanjangan waktu. Gabriel menggantikan Amir Ibrahimov pada menit ke-72. Pemain berusia 14 tahun yang berbakat ini menjalani debutnya untuk tim U18 melawan Leeds pada awal bulan lalu, dan ia mencetak 2 gol saat dimasukkan dari bangku cadangan dalam pertandingan itu. Jarang sekali pemain seusia Gabriel bermain untuk tim U18 United, tetapi ia sudah tidak lagi bermain di tim U16 dan telah didorong oleh staf akademi untuk memberikan tantangan yang lebih besar.